Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, three, funk it. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian yang lagi nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nia Sidiana, NPM 1921030550 dari Muamalah Kelas K. Tujuan saya membuat video ini adalah guna memenuhi tugas UAS mata kuliah arbitrase dan penyelesaian sengketa. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Helma Maraliza, SEI, ME, SY, telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah kelompok 1 sampai kelompok 8. Kelompok 1 Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa S. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Sumber hukum arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing. Mengenai penanaman modal, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan UNCITRAL. Arbitrase on rules berdasarkan eksistensi dan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa. Terdapat dua jenis arbitrase, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Kelompok 2 Badan ARBITRASE Syariah Nasional. Berbicara masalah arbitrase syariah nasional di Indonesia tidak terlepas membicarakannya dari awal turunnya agama Islam. Majelis Badan Arbitrase Nasional Ulama Indonesia telah membentuk kelompok kerja pembentukan Badan Arbitrase Hukum Islam. Tugas utama panitia teknis adalah 1. Menyusun rancangan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Dan yang kedua adalah merancang struktur organisasi. Yang ketiga, merancang susunan personal kepengurusan. Keempat, menyusun rancangan prosedur perkara dan biaya perkara. Yang terakhir, merancang kriteria investasi calon arbiter. Tujuan Badan Arbitrase Syariah Nasional itu sendiri adalah pertama, menyelesaikan perselisihan sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian atau islah. Kedua, sengketa-sengketa bisnis syariah personalisasi menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam. Ketiga, adanya Badan Arbitrase Syariah sebagai suatu lembaga permanen. Dan yang keempat, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Kelompok 3 Pilihan Penyelesaian SANGKETA. Sengketa merupakan hal yang dapat timbul kapan saja dalam kehidupan bermasyarakat.
Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan atas kesepakatan antara pihak tanpa menghapuskan proses litigasi di pengadilan, guna membantu lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai perkara yang datang dari berbagai pihak. Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konsultasi, suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Yang kedua, ada negosiasi, suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Yang ketiga, ada penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang keempat ada konsultasi, penegakan akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Yang terakhir ada arbitrase oleh Undang-Undang Arbitrase dan APS, yakni pasal 1 angka 1 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis pihak yang bersengketa. Kelompok 4 konsultasi. Layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerjasama dan hubungan antara pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Ada 3 unsur di dalam konsultasi, yaitu klien, orang yang minta konsultasi, dan konsultan. Menurut Dr. T, dalam proses konsultasi akan melibatkan 3 pihak, yaitu konselor, konsultatif, dan konsilasi atau pihak ketiga. Ketiga pihak tersebut merupakan komponen layanan konsultasi yang menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan. Pengertian konsultasi. Menurut para ahli, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan konsultasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Marsudi. Konsultasi adalah proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. Dan yang kedua ada Watson. Konsultasi adalah teknik layanan untuk mengembangkan hubungan kerjasama antara konselor dan klien. Kelompok 5 negosiasi. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Menurut Casey, dalam proses negosiasi ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama ada persiapan, yang kedua ada kontak pertama, yang ketiga ada konfrontasi, kompromi, solusi, dan konsolidasi. Kelompok 6 mediasi. Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin atau mediar yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya. Pihak ketiga disebut mediator atau penengah, mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa. Kelompok 7 konsoliasi. Konsoliasi merupakan lembaga pendamai, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di antaranya adalah dengan cara konsoliasi.
Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Kelompok 8 pendapat hukum atau pendapat mengikat. Bahwa legal opinion sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum, agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi. Legal opinion memiliki kedudukan penting, yaitu sebagai dasar pemikiran yang diungkapkan oleh para sarjana dan ahli hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya berikan ini dapat berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ajan with investasi kalkonom menjadi konsilat. Menurut para ahli, beberapa ahli kompromosi selang